Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Sabtu edisi 7 September 2024. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-10 sampai 15. 2 Korintus 8 ayat 10 sampai 15. Beginilah firman-Nya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah jugalah pelaksananya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mari berdoa. Syukur kepada Allah untuk firman yang boleh kami baca pada pagi hari ini. Firman-Mu adalah sumber kehidupan kami, terang bagi jalan kami, dan penuntun yang sejati, sehingga kehidupan kami adalah yang berkenan di hati Tuhan sesembahan kami. Kami rindu merenungkan firman Tuhan ya Tuhan, bila Roh Kudus bekerja dalam diri hati kami masing-masing, sehingga firman itu boleh hidup dan menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih ada dalam rangkaian seri pembahasan tentang peribadatan minggu. Dan hari ini kita akan membahas tentang satu topik yang mungkin barangkali bagi sebagian kita ataupun dalam lingkup Gereja Kristen Jawa, pembahasan ini dianggap masih tabu atau dianggap kurang patut atau dianggap suatu hal yang sensitif jika itu dibahas. Namun demikian, saya pada hari ini rindu menyampaikan hal ini, yaitu tentang persembahan. Baik persembahan yang kita berikan pada ibadah minggu, maupun juga persembahan-persembahan yang kita berikan pada saat PA atau persekutuan doa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di gereja kita ada banyak sekali macam persembahan. Ada persembahan minggu, persembahan bulanan atau persembahan sepersepuluhan, ada persembahan pembangunan, dan lain sebagainya. Bahkan ada persembahan-persembahan khusus yang kita kumpulkan untuk juga misalkan persembahan untuk LPPS, persembahan untuk LAI, persembahan untuk STT, dan lain sebagainya. Kita sudah mempraktekkan hal itu. Dan sebagaimana saya percaya kita semua sudah meyakini dan juga mengerti, memahaminya, bahwa persembahan adalah sebuah kerelaan yang kita berikan. Senada dengan hal tersebut, memang betul bahwa Rasul Paulus ketika menuliskan bagian yang sudah kita baca bersama-sama tadi, di pasal 8 ayat 10 sampai 15. Ini adalah merupakan sebuah pendapat, sebuah usulan, sebuah masukan yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Dia katakan di ayat yang ke-8, aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, ya. Aku mau menguji keikhlasan kasihmu. Itu kalau kita perhatikan di ayat yang ke-8 sebelumnya ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini bukan sebuah paksaan. Tapi meski bukan paksaan, Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan Paulus ini adalah sesuatu yang berfaedah. Di ayat yang ke-10
10a ya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagi kamu. Jadi sekalipun bukan paksaan, ini adalah suatu hal yang berfaedah, suatu hal yang bermanfaat. Manfaat seperti apa yang Paulus pikirkan, Bapak Ibu Saudara? Masukan ataupun usulan ya tentang memberi persembahan ini bukan untuk diri Paulus sendiri. Sebab penerima manfaat yang terutama adalah jemaat Korintus sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dengan memberi, mereka akan mengalami pertumbuhan rohani karena memberi merupakan salah satu disiplin rohani orang percaya. Lalu bagaimana seharusnya kita memberi persembahan kita, Bapak Ibu Saudara? Yang tentu saja kita perhatikan di ayat 10-12. Ada unsur penekanan tentang sebuah kerelaan yang Paulus tekankan di sana. Paulus mengingatkan jemaat Korintus tentang apa yang sudah mereka lakukan ya. Setahun yang lalu ya, Paulus katakan di ayat yang ke-10. Jadi jemaat di Korintus ini dihimbau untuk melanjutkan ya apa yang sudah dimulai setahun yang lalu. Bahwa persembahan itu, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-10b, memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Artinya di sini Paulus tidak hanya sedang mengapresiasi, wah ini jemaat Korintus sudah memulai nih tahun lalu. Lalu Paulus mendorong, ayo kita lanjutkan lagi, selesaikan apa yang sudah kamu niati tahun lalu, begitu ya. Tapi ini menyiratkan bahwa jemaat Korintus, Bapak Ibu Saudara, sudah punya hati untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, memberikan persembahan di dalam pelayanan. Dan memang senada dengan nasihat Paulus ini, Paulus memang sedang menitik beratkan pada hati mereka, hati jemaat Korintus, bukan tindakan mereka. Tindakan memberi ya memang belum tentu keluar dari hati kita, tapi setiap kita yang memiliki hati yang baik, sudah pasti kita akan memberi. Jadi Bapak Ibu Saudara, prinsip yang pertama ini adalah sebuah kerelaan, di mana pemberian itu tidak dimulai dari kondisi keuangan kita, tapi dimulai dari kondisi hati kita. Lalu yang kedua, di ayat yang ke-11 dan 12. Di sana 2 kali Paulus mengatakan, lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu ya. Di ayat yang ke-11 lalu di ayat yang ke-12, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini Bapak Ibu Saudara, bahwa semangat untuk memberi, kerelaan kita, hati kita untuk memberi itu seharusnya terwujud dalam jumlah pemberian juga. Kita yang memiliki banyak seharusnya memberi banyak. Dan kita yang memiliki sedikit tidak boleh menjadikan kemiskinan itu sebagai alasan untuk memberikan persembahan. Aduh, saya ini orang tidak mampu, begitu ya. Jadi masing-masing memberikan sesuai dengan apa yang kita miliki, apa yang orang itu miliki. Jadi kalau yang tidak memiliki, sama sekali tidak memiliki apapun, jelas tidak bisa memberikan apapun. Nah, apakah ini Paulus sedang menekan jemaat Korintus waktu itu? Tentu saja tidak ya. Oh, karena kamu kaya, kalau kamu mampu ya kamu harus kasih banyak dong, begitu ya. Oh, karena kamu sederhana ya, menengah begitu ya, udahlah kasih segini misalnya seperti itu. Atau kamu miskin, kamu tidak mampu dan seterusnya gitu ya. Ya udah nggak usah kasih, nggak apa-apa begitu. Ini Paulus tidak sedang menekan itu. Karena Paulus kemudian juga di ayat yang sama, ayat 12, cepat-cepat menambahkan ya, mengatakan bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi Paulus tampaknya memang justru sedang menghindari ya seseorang memberikan lebih banyak daripada yang dia miliki. Artinya Bapak Ibu Saudara, prinsip memberikan sebuah persembahan, suatu hal yang kita persembahkan kepada Tuhan itu, kepada pelayanan gerejawi itu, bukan maksud untuk merugikan atau menyengsarakan si pemberi. Entah yang kita yang memberikan banyak, yang memberikan sedang-sedang atau memberikan yang sedikit, semua prinsipnya sama.
Persembahan tidak dimaksudkan untuk merugikan atau menyengsarakan pihak si pemberi persembahan. Dan di ayat yang ke-13 sampai 15 kita mengerti bahwa kamu, ya, di terjemahan LAI mengatakan kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tapi supaya ada keseimbangan. Ayat ini, bunyi ini, Bapak Ibu Saudara, lebih tepat diterjemahkan seperti ini. Bukan supaya orang lain diringankan sementara kalian menderita, tapi supaya ada keseimbangan. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak ingin jemaat di tempat lain diringankan, ya, di atas beban yang ditanggung oleh jemaat Korintus. Dengan kata lain, kalau misalkan kita terapkan pada diri kita, Bapak Ibu Saudara, kita memberikan persembahan, ya, itu bukan supaya jemaat di tempat lain atau LAI gitu ya diringankan sementara kita menanggung penderitaan. Bukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi prinsip keseimbangan di sini sebenarnya dalam pengertian memang saling mencukupkan kekurangan, ya. Karena kita mengingat bahwa keadaan orang, keadaan gereja, keadaan lembaga, keadaan pelayanan itu tidak selalu sama. Ada naik dan turun, ada kekurangan dan juga surplus dan lain sebagainya. Siapa yang sekarang memiliki kelebihan dipanggil untuk menggunakan kelebihan itu untuk memenuhi kekurangan orang lain, gereja lain, lembaga lain. Begitu juga sebaliknya, ketika orang yang ditolong, orang yang menerima persembahan kita itu ditolong, lalu kemudian memiliki suatu waktu memiliki kelebihan, orang itu bertanggung jawab untuk menggunakan kelebihan itu menolong kekurangan orang lain lagi, menolong pihak lain lagi, menolong gereja yang lain lagi, menolong, ya, lembaga yang lain lagi. Tidak harus kembali kepada yang memberi pertama itu. Pendeknya, Bapak Ibu Saudara, diberi supaya menjadi pemberi. Penerima pemberian kelak menjadi pemberi bantuan. Disinilah kita mengerti sebuah prinsip tentang keseimbangan yang Paulus maksudkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam persembahan yang harus kita berikan di dalam ibadah kita adalah yang rela, penuh kerelaan. Kita memberikannya dengan hati. Kemudian yang kedua, sesuai dengan keadaan kita dan dimaksudkan untuk menopang pelayanan gerejawi, bagaimana gereja menjadi berkat. Dan satu hal terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya sampaikan, bahwa persembahan kita yang kita berikan ke gereja tidak berarti kita sedang menyokong Allah, seakan-akan Allah atau Allah Tuhan kita itu kekurangan banyak hal sehingga membutuhkan sokongan uang dari kita, harta dari kita. Kiranya kita semakin puas di dalam Tuhan, bahkan ketika kita terus memberi kepada Tuhan, mempersembahkan diri kepada Dia. Tuhan memberkati, selamat beraktivitas, Tuhan beserta kita. Amin.